Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rama Elvi Septiadita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Eropa. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, awal mula datangnya Islam ke Eropa. Islam mulai masuk ke Eropa pada tahun 711 Masehi. Saat itu, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar berhasil memasuki wilayah Spanyol. Selain melalui penaklukan wilayah, Islam juga berkembang melalui perdagangan, dakwah, hubungan budaya, dan perpindahan penduduk Muslim. Cara-cara tersebut membuat Islam semakin dikenal dan diterima di berbagai wilayah Eropa. Setelah banyaknya rintangan kedatangan Islam ke Eropa, wilayah Islam di Spanyol dikenal dengan nama Andalusia. Islam berkembang pesat di Andalusia dengan kota-kota besar seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla. Pada masa ini, umat Islam mencapai kemajuan dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, pertanian, dan arsitektur. Warisan bersejarah juga seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra masih dapat disaksikan hingga sampai sekarang. Tokoh ilmuwan terkenal pada masa itu ialah Ibn Sina, Ibn Rushd, dan Al-Khawarizmi. Peran mereka sangat penting dalam penyebaran Islam di Andalusia. Selanjutnya ialah perkembangan Islam di Eropa. Islam membawa banyak manfaat bagi orang Eropa, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Muslim mengenalkan aljabar, angka Arab, dan konsep nol. Di bidang kedokteran dan filsafat, tokoh seperti Ibn Sina dan Ibn Rushd memberikan pemikiran yang menjadi rujukan di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Hal ini membuat puncak masa keemasan Islam di Eropa. Masa keemasan Islam di Eropa terjadi ketika Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kota Cordoba terkenal memiliki perpustakaan besar dan menjadi tempat belajar bagi banyak ilmuwan dari berbagai negara. Pada masa ini, ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur berkembang dengan sangat pesat. Pada masa ini, umat Islam berhasil mengembangkan berbagai bidang ilmu. Perpustakaan Cordoba juga memiliki ratusan ribu koleksi buku yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Pada masa ini, banyak orang luar negeri yang ingin belajar di Eropa dikarenakan maraknya dan besarnya ilmu pengetahuan pada saat itu. Setelah mencapai masa kejayaan, kekuasaan Islam di Spanyol mulai melemah karena perpecahan internal, perebutan kekuasaan, dan serangan kerajaan Kristen. Puncaknya terjadi pada tahun 1490 ketika Granada jatuh dalam peristiwa Reconquista yang menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Hal ini banyak umat Islam yang diusir dari Spanyol dan dipaksa untuk tidak memeluk agama Islam lagi. Pada saat masa keruntuhan itu, banyak tempat beribadah seperti masjid ditutup dan perpustakaan ditutup hingga diubah alih menjadi gereja. Maka pada saat itu banyak umat Islam yang keluar dari agama Islam. Namun, walaupun kekuasaan Islam telah berakhir, agama Islam tetap berkembang di Eropa. Saat ini, terdapat sekitar 25 hingga 30 juta umat Islam yang tinggal di berbagai negara Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa Islam tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Eropa modern. Sebab masih banyaknya orang Islam di Eropa dikarenakan banyaknya orang luar negeri yang ingin berdagang di Eropa dan menuntut ilmu, serta yang menetap di sana dikarenakan menikah hingga mempunyai keturunan di sana. Maka oleh sebab itu, walaupun berakhirnya Islam di Eropa, tetapi masih banyak orang Islam yang tinggal di sana.
Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa perkembangan Islam di Eropa tidak hanya berkaitan dengan penyebaran agama, tetapi memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Sebagai generasi muda, kita perlu menghargai sejarah serta meneladani semangat para ilmuwan muslim yang selalu mencintai ilmu pengetahuan dan terus belajar. Nah, hanya ini pembahasan kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.